Film dimulai dengan sepasang suami istri yang sedang makan bersama. Suaminya bernama Jimin dan istrinya bernama Jenny. Mereka berdua ini baru pindah ke desa kecil gitu. Alasannya kita belum tahu. Mungkin mereka bosan tinggal di kota kali ya. Di desa itu suaminya memulai untuk berkebun gitu dan tiba-tiba ada seorang pria datang menghampirinya yang bernama Jerry. Jerry ini temenan gitu sama si Jimin. Ia berprofesi sebagai pembuat meja dan kursi. Habis itu Jerry ngasih tahu kan kalau tanah yang dipakai Jimin untuk berkebun itu nggak bagus. Jerry pun memberi saran agar Jimin kerja aja di perusahaan, sebab dulunya dia adalah seorang editor. Jerry juga bilang kalau istri Jimin, si Jenny, mau belajar bikin kursi dan meja gitu bersamanya. Mendengar hal itu, Jimin pun langsung bergegas ke rumah dan menanyakan mengapa istrinya ingin belajar membuat meja dan kursi dengan Jerry. Jimin tuh gak suka kalau istrinya selalu bersama Jerry, karena ia merasa Jerry selalu memandangi istrinya. Namun Jenny bilang kalau ia tuh ingin belajar tentang kayu karena ia senang dengan seni kerajinan tangan, bukan karena ada sesuatu dengan Jerry. Malam harinya, Jenny menyarankan agar kamar yang kosong disewakan gitu buat anak kosan. Namun Jimin gak setuju tuh, sebab ia tak ingin ada orang asing yang tinggal bersamanya. Tapi Jenny menjelaskan, jika mereka menyewakan kamar, itu membuat ekonomi mereka sedikit membaik ke depannya. Dan akhirnya Jimin nurut aja dan setuju kepada istrinya. Esok harinya Jenny semangat banget kan buat ngeberesin kamar itu. Habis itu ia langsung mempromosikan kamarnya ke media sosial kan. Dan beberapa hari kemudian ada satu orang yang tertarik untuk menyewa kamar kosan itu. Ia pun menyuruh suaminya untuk menjemput orang itu di halte bus. Saat sampai Jimin tampak mengenal cewek itu. Cewek itu bernama Jisoo. Di sini Jimin mengira bahwa ia sedang berhalusinasi, sebab Jisoo ini adalah selingkuhannya dulu saat tinggal di kota. Itulah sebabnya Jimin pindah ke desa agar dapat menjauh dari Jisoo. Jimin pun langsung pulang ke rumahnya kan, dan dia tuh sangat kaget karena ternyata orang yang ingin ngekos di rumahnya adalah Jisoo. Habis itu Jisoo dan Jenny ngobrolkan didampingi dengan Jimin. Jisoo bilang dirinya adalah seorang penulis dan dia sangat suka kamar kos yang ada di rumah Jenny. Waduh, mbak suka kamar kosnya atau suaminya? Dan benar saja, saat Jisoo ingin tidur, Jimin datang kan, lalu menyuruh Jisoo untuk pergi dari rumahnya dan tidak mengganggu keluarganya lagi. Tapi apa daya, karena iman Jimin sangatlah rendah, Jisoo pun menggodanya, lalu menyuruh Jimin untuk mengganti oli sampingnya. Dan akhirnya terjadilah adegan ganti oli samping yang sangat nikmat cuy. Esok harinya mereka bikin acara makan malam gitu kan buat menyambut kedatangan Jisoo. Di situ Jisoo memuji masakan yang dibuat Jenny sangatlah enak. Jisoo juga bilang kalau Jimin tuh sangat beruntung punya istri seperti Jenny. Habis itu Jisoo malah menaruh kakinya ke rudal milik Jimin cuy. Jimin pun kaget kan dan langsung berdiri. Tapi Jenny mengira kalau suaminya ini lagi haus kan, jadi ia pun pergi ambil minuman gitu. Saat mereka berduaan, Jimin pun menyuruh Jisoo agar cepat pergi lagi dari rumahnya. Tapi Jisoo menjawab ia tak akan pergi karena sudah sangat jatuh cinta kepada Jimin. Jisoo juga mengancam Jimin jika ia mengusirnya, Jisoo akan memberitahu istrinya tentang hubungan mereka. Setelah itu Jenny pun kembali dan ia meminta izin besok untuk pergi belajar membuat kerajinan kayu karena jadwalnya setiap hari Sabtu. Esok harinya Jenny pun pergi ke tempat Jerry dan belajar membuat kerajinan kayu. Scene tiba-tiba berpindah ke Jisoo yang diam-diam masuk ke kamar Jimin dan melihat pakaian yang digunakannya saat mereka berselingkuh dulu. Kemudian Jisoo pun melihat Jenny yang pulang diantar oleh Jerry. Jisoo mendapatkan ide yang sangat licik cuy, di mana ia pergi menemui Jerry dan bilang bahwa ia tuh lagi berselingkuh dengan Jimin. Ia sangat ingin hubungan Jimin dan Jenny hancur, jadi ia pun meminta bantuan Jerry untuk menggoda Jenny. Awalnya Jerry menolak, tapi Jisoo bilang ia akan memberikan uang yang banyak jika berhasil menggoda Jenny.
Esok harinya Jenny bertanya tentang tema novel yang ditulis oleh Jisoo. Jisoo menjawab novel yang ditulisnya tentang perselingkuhan. Mendengar kata selingkuh, Jenny pun jadi terdiam cuy. Malam harinya saat Jenny sedang tidur, ia terus memikirkan perkataan Jisoo tadi. Jadi Jenny langsung minum obat tidur agar bisa tertidur. Saat mau ngambil air kan, ia ngelihat Jisoo sedang keluar dari rumahnya. Jenny heran kan, jadi ia nelpon suaminya dan menyuruhnya agar cepat pulang. Namun Jimin bilang kalau ia lagi ngumpul sama teman-temannya gitu dan akan pulang ketika acara selesai. Jenny yang penasaran tak tinggal diam dong. Ia diam-diam mengikuti Jisoo dan ternyata suaminya malah nungguin Jisoo di jalanan cuy. Di sini Jenny sangat kaget karena ia melihat suaminya wik-wik bersama Jisoo di semak-semak cuy. Jenny sakit hati banget kan dan langsung berlari pulang ke rumah sambil nangis termehek-mehek cuy. Esok harinya hari Sabtu, Jenny pergi lagi ke rumah Jerry untuk belajar kan. Di sana Jerry mencoba menggoda Jenny, namun Jenny malah marah-marah. Jadi ia pun pergi dari rumah Jerry karena merasa tak nyaman. Malam harinya mereka berempat pun makan bersama. Saat Jenny pergi ke dapur, Jerry pun mengikutinya. Jerry meminta maaf atas kejadian tadi siang, namun Jenny tetap tak terima dan langsung mengusir Jerry. Saat Jerry ingin pulang, ia malah ngajak Jisoo tidur di rumahnya cuy, yang seketika membuat Jimin jadi kesal dan marah. Di rumahnya, Jerry pun langsung mengganti oli samping Jisoo sampai puas cuy. Sedangkan Jimin yang merasa cemburu akhirnya melampiaskan kemarahannya dengan mewik-wik istrinya sendiri. Esok harinya setelah Jenny makan, Jenny muntah-muntah gitu dan ia sangat kaget karena dirinya lagi hamil kan. Jenny pun berlari menuju ke rumah Jerry. Di situ Jenny langsung menyuruh Jerry untuk mengganti oli sampingnya. Namun karena iman Jerry sangatlah kuat, ia tak ingin melakukan itu. Lalu ia pun menenangkan Jenny dan mengantarnya pulang. Di situ Jerry bilang bahwa dia tuh disuruh oleh Jisoo untuk menggodanya, bukan karena kemauannya sendiri. Jadi Jenny pun paham mengapa Jerry menolaknya. Saat kembali ke rumahnya, Jerry kaget dong karena di sana sudah ada Jisoo yang marah-marah sebab Jerry nggak bisa ngerusak hubungan Jimin dan Jenny. Lalu Jerry bilang, "Stop Jisoo, jangan ganggu keluarga mereka lagi." Mendengar hal itu, Jisoo sangat kesal sampai-sampai ia melukai tangannya sendiri hingga pingsan. Kemudian terlihat Jimin yang baru pulang. Ia melihat Jenny yang sedang memasak. Jimin bertanya kepada Jenny, "Apa yang terjadi kepadamu?" Jenny malah balik nanya, "Apa hubunganmu dengan Jisoo?" Tapi Jimin gak mau menjawab kan. Alasannya karena lelah gitu katanya. Saat melihat pesan di HP-nya, Jimin kaget karena pesan itu dari Jerry yang mengatakan bahwa Jisoo sedang berada di rumah sakit. Dengan cepat Jimin langsung pergi kan, tapi sayangnya saat di depan pintu, Jenny langsung menusuknya dari belakang cuy. Lalu Jenny pun memasukkan suaminya ke dalam peti. Esok harinya Jenny datang ngejenguk Jisoo gitu. Jenny bilang kalau dia tuh udah tahu apa tujuan Jisoo datang ke rumahnya, yaitu ingin menjadi pelakor. Habis itu Jenny pun meninggalkannya. Tiba-tiba Jisoo mendapat pesan dari Jimin yang mengatakan bahwa ia sangat mencintai istrinya. Seketika Jisoo pun langsung kena mental cuy. Dan ternyata pesan itu dikirim oleh Jerry pakai HP Jimin gitu. Dan saat Jenny meninggalkan rumah sakit, tiba-tiba saat itu juga Jisoo lompat dari gedung rumah sakit dan jatuh di atas mobil Jenny cuy. Ngeri banget dah. Di akhir film terlihat Jenny yang lagi makan di halamannya. Dan ternyata Jimin masih hidup cuy. Tapi ia dikubur hidup-hidup di dalam halaman rumah itu. Lalu Jenny pun bilang bahwa ia tak akan membunuh suaminya dan tak akan pernah mengkhianati suaminya. Dan film pun tamat. Oke guys, menurut kalian